We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends assist you to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Selamat sore Pak Yundi Prayetno, seorang pelukis yang tinggal di Bogor. Iya. Pak Yundi, saya mau tanya, siapa Tan Chin Sin, sehingga Anda melukis satu karya judulnya Cucuk Tan Chin Sin. Silakan Pak. Ya, baik. Selamat sore Pak Raharto. Terima kasih atas kesempatan ini. Sekilas tentang Tan Chin Sin ini, memang awalnya ini saya melukis pada tahun 2011 ini. Kira-kira seperti tahun itu 2011-2012. Nah, itu saya mendengar cerita tentang Tan Chin Sin ini. Siapakah dia? Saya pada waktu itu belum tahu persis siapa Tan Chin Sin. Kemudian saya penasaran, kemudian browsing cari berita tentang Tan Chin Sin. Ternyata beliau adalah seorang yang istimewa bagi saya, ya, mungkin buat teman-teman lain kan. Mungkin juga kalau sudah tahu tentang Tan Chin Sin, beliau adalah orang istimewa karena dalam sejarah Keraton Yogyakarta itu pernah menempatkan seorang keturunan Tionghoa yang mengemban posisi bupati. Nah, beliau adalah Tan Chin Sin. Tan Chin Sin itu pada era Sri Sultan Hamengkubuwono III. Nah, beliau satu-satunya turunan Tionghoa yang menjabat Bupati Nayoko di keraton, di lingkungan keraton. Sebelumnya kemungkinan belum ada yang keturunan Tionghoa yang menjabat menjadi seorang bupati di keraton. Nah, beliau mendapat gelar dari keraton, yaitu Kanjeng Raden Tumenggung Secotiningrat. Nah, Tan Chin Sin ini dianggap mampu mengolaborasikan antara ketajaman seorang Tionghoa dan kecerdikan seorang Jawa. Nah, Tan Chin Sin ini sangat cerdas, sehingga Sri Sultan sangat menyenangi beliau. Kecerdasan Tan Chin Sin ini tak lepas dari keahliannya menguasai beberapa bahasa, yaitu diantara bahasa Melayu, Belanda, Inggris, Hokkien, Jawa, Kromo Inggil, bahkan sampai beliau bisa dan Moko. Nah, sampai sekarang tercatat bahwa Tan Chin Sin ini kalau tahu tentang kampung ketandan di Yogyakarta, nah itu salah satunya sejarah yang Pak tahu apa Pak? Kampung Ketandan. Kampung Ketandan. Kampung Ketandan Kampung Cina, ya, yang di Malioboro. Kampung Pecinan di Malioboro yang sekarang menjadi ikonik di Malioboro. Kalau kita berkunjung ke Malioboro, nanti ada salah satu gapura identik dengan gapura Tionghoa. Nah, disitulah
sejarah kebudayaan, salah satu sejarah kebudayaan dari akulturasi budaya Cina dan Jawa di Kampung Ketandang itu. Nah, sekitarnya juga di Kampung Pajeksan, Kampung. Nah, itu sampai saat ini masih ada tempat tinggal Tan Chin Sing yang masih dilestarikan di Kampung Ketandang tersebut. Nah, setiap bulan Februari tahun baru Imlek itu pasti di situ di Kampung Ketandang tersebut diadakan perayaan. Nah, itu awal mula diadakan event-event tahunan menjadi pariwisata, agen pariwisata itu juga persetujuan dari Sultan Hamengkubuwono ke-10 kalau nggak salah sekitar tahun 2005. Itu awal mulanya dari ada seorang peneliti dari UGM, beliau datang ke situ meneliti tentang Kampung Ketandang yang notabene itu sejarah dari yang awal mula Tan Chin Sing di situ. Awal mulanya Tan Chin Sing di Kedu, kemudian di Jogja, dan tinggal di Kampung Ketandang tersebut. Nah, sampai sekarang, waktu 2005 itu Sultan Hamengkubuwono ke-10 memberikan semacam Kampung Ketandang itu menjadi diberi nama City of Tolerance sama Hamengkubuwono ke-10. Nah, sekilas seperti itu, Mas. Oke. Nah, untuk karya Anda yang berjudul Cucuk Tan Chin Sing ya, anak laki-laki memakai pakaian adat keraton. Lukisan ini menceritakan apa sebetulnya, Pak Yudi? Nah, itu juga terinspirasi dari seorang tokoh Tan Chin Sing tersebut. Jadi saya melukis seorang anak kecil, yaitu jadi anak kecil Tionghoa, seorang anak Tionghoa. Kemudian saya kasih pakaian salah satu kostum prajurit keraton, salah satu kostum prajurit keraton. Jadi saya kolaborasikan bahwa itu satu semacam gambaran, semacam perpaduan budaya antara Tionghoa dan Jawa. Nah, saya menggambarkan memakai pakaian salah satu prajurit dari keraton karena Tan Chin Sing masih lekat banget dengan hubungannya dengan keraton, berhubungan dengan baik. Nah, di situ terciptanya persaudaraan dalam dua budaya Tionghoa dan Jawa, terutama di Yogyakarta. Nah, itu pada tahun 2012 itu kami membuat event pameran di Galeri ISI waktu itu. Nah, itu kami dan teman-teman mengusung tema perpaduan dua budaya Jawa dan Cina, akulturasi budaya Cina dan Jawa. Nah, itu saya mencari artikel tentang Tan Chin Sing. Nah, itu karya itu tercetus ketika mau membuat event pameran dengan tema akulturasi dua budaya ini. Nah, itu saya tampilkan dan itu di Galeri ISI dan di Dewan Kesenian Surabaya waktu itu dua kali pameran. Nah, kurang lebih ceritanya seperti itu. Jadi kenapa saya memilih
pakaian keraton karena Tan Chin Sing sendiri hubungannya lekat banget dengan keraton dan berhubungan baik, meskipun setelah itu ada waktu Hamengkubuwono III meninggal itu ada sedikit yang tidak suka karena hadirnya Tan Chin Sing, tapi dari pihak keraton pun masih sangat berhubungan baik dengan Tan Chin Sing. Bahkan sampai sekarang hubungan antara Tionghoa dan Jawa di Jogja sangat baik. Nah itu harapan saya melukis itu hubungan semoga hubungan itu masih terjalin dengan baik dan ada sesosok. Kenapa saya kasih cucu Tan Chin Sing? Saya harapannya ada generasi cucu-cucu dari Tan Chin Sing yang bisa meneruskan dan menjaga merawat hubungan budaya tersebut. Oke. Pak Yundi di karya One Love, Yeah. Bapak menulis we are one heart, one spirit. We may have different religions, different language, different color skin, but we are all unique and special. We are one human family. A family doesn't need to be perfect, it just need to be united. Kejadian apa yang Bapak lihat atau alami sehingga Bapak mengidam-idamkan kondisi seperti ini, Pak? Silakan, Pak. Ya, Pak. Awalnya saya melihat bahwa di wajah di Indonesia itu memang memiliki keanekaragaman, berbeda-beda dari bahasa, mungkin berbeda warna kulit. Nah, saya melihat di situ semua unik dan istimewa, dan kami adalah satu keluarga di sini, manusia ya, keluarga. Dan meskipun tidak sempurna ya, itu perlu kita satukan. Dan jadi yang saya mengambil sisi yang positif. Jadi meskipun banyak benturan-benturan, perbedaan pendapat, meskipun tapi jangan sampailah perbedaan itu menjadi suatu perpecahan. Jadi perbedaan itu bisa kita satukan dan menjadi indah. Dan saya melukis dari itu 3 potongan karakter ya. Jadi dari itu saya mewakili dari Papua, Tionghoa, dan Jawa. Nah, di antara ketiga itu dari perwakilan itu, meskipun salah satunya lagi misalkan ada marah atau apa, itu ditutupi dengan senyum. Kemarahan itu pasti akan tertutup dengan indahnya. Masyarakat Indonesia itulah yang keberagaman itulah wajah asli Indonesia. Nah, saya melukiskan wajah asli Indonesia itu ya seperti itu. Jadi keadaan sesungguhnya Indonesia itu ya penuh dengan keragaman seperti itu. Oke. Bapak sering melukis dunia yang berbeda, Pak, dalam satu senyuman. Apa yang Bapak inginkan dari berbeda-beda tetapi tetap senyum ini, Pak? Silakan. Ya, Pak. Itu ya, Mas. Ya, berbeda-beda itu memang tidak bisa kita pungkiri ya. Jadi dari perbedaan kita akan menemui sesuatu yang baru, akan menemui hal-hal yang baru dari berbagai macam perbedaan, misalkan
perbedaan suku bangsa, budaya, agama, adat istiadat. Nah, kalau kita bersikeras dengan perbedaan mereka masing-masing tanpa ada solusi sesuatu yang kita garis bawahi, kita satukan dengan senyuman mungkin. Nah, itu masyarakat kita pasti akan bisa terpecah belah. Nah, itu saya selalu menampilkan yang positif. Jadi selalu menampilkan karya-karya saya, selalu menampilkan yang penuh dengan keceriaan. Ini saya alami di keseharian saya, dari di lingkungan saya. Nah, kebetulan lingkungan saya juga dari berbagai perbedaan itu. Jadi saya bisa menggali dari perbedaan itu, kemudian saya tuangkan ke karya. Sudah Anda merasakan hasilnya, Pak Yudi? Maksudnya? Dari perbedaan Anda masukkan ke karya, dari karya itu apakah Anda sudah merasakan hasilnya dari berbeda-beda tetapi tetap senyum? Iya. Jadi ini dalam personality saya, Pak. Jadi dari perbedaan yang saya rasakan sampai kemudian masuk ke saya, ke pikiran-pikiran saya, itu saya meresapi dan saya renungkan dan saya berpikir bagaimana dengan sikap saya dengan perbedaan-perbedaan yang selalu sampai saat ini pun mungkin masih ada, dan sampai kapanpun kemungkinan perbedaan-perbedaan itu akan terus ada dan mungkin terus berbenturan. Nah, itu saya resapi dengan positive thinking ya, jadi dengan indah, dengan baik, kemudian saya tuangkan ke lewat karya dengan menampilkan kebanyakan figur-figur yang saya tampilkan itu dengan tersenyum. Jadi ayolah, meskipun kita berbeda-beda, tetapi tetap senyum juga. Oke, terima kasih Pak Yudi atas waktunya, atas pengetahuannya. Iya, Pak. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Mohon maaf kalau ada kekurangannya.